Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Di sini kami dari kelompok 8B, kami akan melakukan penyuluhan terkait hygiene dan sanitasi penyelenggaraan makanan di institusi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Liana. Nama saya Yusfa Mesya. Nama saya Rizda Olivia Zahra. Nama saya Nur Putri Sektiarini. Nama saya Jenny Anggraini. Dan nama saya Suharyanto Saputra. Selamat menonton. Baik ibu-ibu, sebelum memulai pemaparan materi, bisa diisi link pretest yang telah kami berikan. Selamat siang. Siang. Mohon maaf mengganggu waktu kerjanya ya ibu-ibu. Ini kan para pekerja di institusi penyelenggara makanan di rumah sakit ya? Iya, betul. Nah, di sini saya minta waktu sebentar. Saya akan menyampaikan nih materi terkait hygiene dan sanitasi penyelenggara makanan di rumah sakit itu tadi. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu nih ke ibu-ibu sekalian, apa sih hygiene itu? Jadi, hygiene itu adalah suatu tindakan untuk memelihara kesehatan pada manusia maupun tempat di mana manusia itu berada. Sedangkan untuk sanitasi itu adalah upaya pencegahan tercemarnya makanan dari zat-zat kimia maupun zat berbahaya lainnya. Nah, mengapa sih hygiene dan sanitasi makanan itu penting, khususnya di penyelenggara makanan di rumah sakit? Karena memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu memastikan bahwa makanan tersebut bebas dari cemaran zat-zat kimia maupun zat-zat berbahaya lainnya. Yang kedua adalah memastikan bahwa orang sakit maupun orang sehat tersebut tidak akan diperparah atau tidak akan mengidap penyakit karena kebersihan makanan itu tidak terjaga. Lalu yang ketiga adalah memperbaiki atau mengenalkan bagaimana cara penyelenggara makanan yang benar kepada ibu-ibu sekalian sebagai pekerja di penyelenggara makanan ini. Lalu masuk ke materi berikutnya, apa sih prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi makanan itu? Jadi yang pertama dimulai dari ibu-ibu menerima bahan makanan. Bagaimana ibu-ibu memilih bahan makanan tersebut? Usahakan memilih bahan makanan untuk institusi penyelenggara makanan ini yang bebas dari kontaminasi zat berbahaya dan juga zat-zat berbahaya lainnya. Lalu yang kedua adalah pengolahan makanannya. Bagaimana sih cara pengolahan makanan yang baik? Jadi dalam pengolahannya itu kita harus memperhatikan bagaimana alat-alat yang kita gunakan, bagaimana sterilitas dan lingkungan sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah penyajian makanan. Jadi penyajian makanan yang baik itu adalah penyajian makanan yang menggunakan alat-alat yang bersih, lalu juga di lingkungan yang bersih, serta harus menjaga kebersihan dari diri kita sendiri selaku penyelenggara makanan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana kita menyimpan makanan sebelum kita menghidangkan makanan tersebut. Usahakan menyimpan makanan di tempat yang terbebas dari kontaminasi virus. Usahakan di tempat yang tertutup dan pastikan wadah yang digunakan untuk menyimpan makanan tersebut adalah wadah yang sudah bersih dan bebas dari kontaminasi bakteri. Mungkin akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya, teman saya, Jenny, saya persilakan. Baik ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku hygiene dan sanitasi yang baik dan benar. Yang pertama dari personal, yaitu dari diri kita sendiri. Yang pertama ada jari dan tangan yang harusnya memakai sarung tangan. Terus juga kuku harus dipotong dengan pendek. Terus tidak boleh memakai perhiasan seperti cincin. Dan tangan yang terluka sebaiknya dibalut dengan balut yang steril. Terus juga tidak boleh meraba-raba seperti hidung, mata saat pengolahan makanan. Untuk kepala dan rambut sebaiknya ditutup dengan penutup kepala ataupun topi. Untuk pakaian sendiri sebaiknya memakai pakaian yang bersih, dan untuk sepatu sebaiknya memakai kulit dan karet. Mungkin ibu-ibu di sini bertanya kenapa harus memakai sepatu kulit dan karet. Ini adalah salah satu upaya untuk menghindari kecelakaan saat bekerja. Lalu yang kedua, hygiene lingkungannya. Yang pertama, lantainya tidak boleh licin agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Dan yang kedua, dindingnya harus dilapisi dengan keramik agar mudah dibersihkan. Terus di ruangan tersebut harus ada ventilasi udara agar
asap makanan ataupun uap makanan bisa keluar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan materi dari rekan-rekan saya. Jika dari ibu-ibu ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Itu kan biasanya di TV-TV tuh banyak kayak iklan tentang kayak nyuci sayur atau buah gitu pakai sabun gitu kan. Nah, itu tuh sebenarnya emang bagus atau malah bahaya ya? Boleh tolong dijelaskan? Baik Ibu, terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin yang dari kami ketahui, kalau untuk sabun sendiri mencuci buah itu mungkin menyebabkan residu Ibu, tapi nggak apa-apa. Yang penting mencucinya itu dengan air yang mengalir. Jadi sebisa mungkin kalau menggunakan sabun bisa dengan bersih gitu, disterilkan, dilihat benar-benar dia udah bersih apa belum. Takutnya kalau belum bersih, dia ada residunya, masih penyisaran residu. Terus yang terpenting sebelum mengkonsumsi kita harus selalu mencuci tangan. Jadi tetap terjaga dari hygiene sanitasi. Mungkin itu Ibu, apakah sudah dipahami? Udah. Makasih ya, Mbak. Iya, terima kasih Ibu. Sekian pemaparan materi penyuluhan kami pada pagi hari ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam